Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi. Di bab 5 kedua akan membahas mengenai sistem ekskresi. Jadi di sini lebih tepatnya saya akan membahas mengenai ginjal dan mengenai hati. Kita mulai dari ginjal ya. Jadi ginjal itu adalah organ manusia dan binatang yang digunakan untuk menyaring darah ya. Jadi menyaring darah, kemudian barang-barang yang kotor, substance yang kotor itu misalnya urea yang menjadi racun bagi tubuh kita itu akan dikeluarkan sebagai urin, sebagai kencing ya. Nah, disinilah proses filterisasi. Jadi di sini semua darah difilter dan dijadikan darah yang lebih bersih. Nah, bagian kita bisa lihat di sebelah kiri ini, ginjal itu ada dua bagian ya, sebelah kiri sebelah kanan. Dan darah itu masuk ya tentu saja dari arteri ya, warna merah sini kita punya arteri renal. Dia masuk, setelah masuk dia akan disaring lewat ginjal dan dia akan keluar lewat renal vena ya. Nah, kemudian di dalam ginjal ini kita bisa lihat belahannya seperti ini ya. Kita punya satu sisi itu namanya medula, kemudian bagian ini bagian korteks, dan bagian ini bentuk segitiga seperti bentuk segitiga, maka namanya renal piramid ya. Kemudian bagian dalam sini namanya pelvis, dan di dalam medula ini kamu bisa lihat seperti benang, satuan untuk menyaringnya itu hitungan namanya nefron. Jadi satu nefron itu seperti ini ya, jadi dari ujung darah masuk sampai dia nyambung ke ureter, sampai nyambung ke tempat keluar kencing ya. Nah, untuk kamu lihat di sini proses penyaringan pertama kali dia akan masuk ya di glomerulus. Di sini adalah semacam bola di mana pembuluh darah arterinya akan masuk. Kemudian disinilah barang-barang substance yang akan disaring itu dikeluarkan, dipindahkan, kecuali darahnya itu sendiri dan protein, karena protein itu ukuran molekulnya besar, jadi tidak akan masuk ke di dalam ginjal ini, tidak masuk ke dalam tubul ini ya. Sekarang kita lihat dalam pembentukan urin. Kita punya ceritanya, pertama kali semua darah itu akan melewati sini. Jadi ketika pembuluh darah kapilernya itu dia membiarkan substance yang lain untuk masuk difilterisasi ke dalam selang ini ya, apa yang akan masuk adalah ada gula, kemudian ada amino asid, asam amino yang kecil, dan ion, dan juga air ya. Nah, kemudian di sini setelah masuk, tidak semua sampah-sampah ini sudah masuk akan langsung dibuang, tetapi mereka akan langsung direvitalisasi. Jadi akan diserap sekali lagi kembali ke pembuluh darah ya. Jadi kamu bisa lihat di sini, pertama glukosa akan kembali ke pembuluh darah, asam amino juga kembali ke pembuluh darah, natrium plus ya, kemudian juga ada air akan kembali ke pembuluh darah ya. Di sini terus akan ke bawah, dan air akan kembali ke pembuluh darah secara tekanan osmotik ya, karena tekanan osmotik di luar akan lebih besar, banyak ion yang sudah keluar ya. Kemudian di proses selanjutnya kamu bisa lihat di sini akan ada hormon ya, aldosteron, di mana dia akan membantu proses menyerap kembali natrium dan ion-ion lainnya sini ya. Dan juga setelah itu akan air kencing ini akan kembali dikumpulkan ke dalam satu pipa ya. Di situ ureter, di situ di mana semua kencing itu akan dibuang nantinya. Oke. Nah, yang sering keluar dan sering tanyakan di soal biologi Jepang itu mengenai rasio konsentrasi. Berapa persen ya, bayangan saja mana yang pertama kali banyak keluar, kemudian di kencing primer, di urin primer dan sekunder, berapa banyak yang akan diserap kembali. Oke. Jadi kamu bisa lihat datanya sebelah sini. Pertama yang atas mengenai protein ya. Protein ini di dalam plasma darah itu kira-kira 8 sampai 9%, kemudian di dalam urin primer 0,00. Jadi kamu bisa lihat di mana protein itu tidak akan lewat di glomerulus ya, karena ukurannya besar. Kemudian glukosa 0,1, ketika dia masuk ke dalam urin primer semuanya akan masuk ke urin primer, tapi mereka semua akan di filter kembali, diserap kembali ke dalam darah, maka konsentrasi dalam urin akan harusnya 0%. Nah, bagi mereka yang orang-orang yang ketika cek urin, cek kencing itu ada konsentrasi glukosanya, maka kita tahu kalau dia kencing darah manis, kencing manis ya. Kemudian mengenai urea. Nah, urea itu bagi tubuh kita adalah racun ya. Jadi di dalam plasma darah 0,03%, ketika dia masuk ke dalam glomerulus semuanya akan lewat. Tapi ketika
diserap kembali, dia tidak akan diserap kembali. Dan karena airnya itu akan menghilang banyak, akan kembali diserap, maka konsentrasi urea di dalam air kencing akan jauh lebih naik, jadi menjadi 2%. Ya, maka dari itu kita bisa bilang rasio konsentrasinya adalah 67%. Ya, berapa konsentrasi di dalam plasma dibagi berapa konsentrasi di dalam urin. Sama seperti asam urat. Asam urat juga banyak di dalam tubuh kita, 0,004. Ketika masuk glomerulus, semuanya akan masuk ke dalam urin primer dan akan diserap kembali airnya. Asam uratnya tidak diserap kembali ya, jadi airnya akan kembali, maka dia akan lebih konsentrat menjadi 13%. Kreatin juga sama, amonia ya juga sama, sodium dan potasium ion ini juga akan sama. Kamu bisa angkanya seperti ini ya. Jadi benda-benda inilah yang akan nantinya akan dibuang lewat kencing. Oke. Nah, cara menghitungnya adalah rasio konsentrasinya dari sini ya. Konsentrasi dalam plasma dibagi dengan konsentrasi dalam urin yang keluar. Oke. Di gambar ini kamu bisa melihat perbedaan jelas antara ikan air tawar dengan ikan air laut. Dalam pembentukan urinnya kita harus melihat fokus pada penyerapan ion ya, penerimaan ion dan juga sekresi ion di dalam tubuh ikan. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan kalau di dalam air tawar konsentrasi ion ya NaCl, Na+, Cl- dan sebagainya, konsentrasi ion di air tawar tuh jauh lebih rendah daripada air laut ya. Jadi air laut kan asin bayangannya ya. Jadi konsentrasi ion air laut akan lebih tinggi. Maka dari itu ikan air tawar mereka harus banyak menyerap ion. Nah, mereka menyerap ion bisa dari mana? Mereka bisa menyerap ion dari penyerapan lewat insang sini ya. Jadi ion-ion masuk lewat insang, kemudian ion itu juga bisa akan keluar lewat insang ya, masuk keluar lewat insang. Tapi dia harus melakukan penyerapan secara aktif. Sebaliknya kalau ikan air laut, karena dia sudah punya banyak ion dan juga dia harus mengeluarkan ion secara aktif. Kamu bisa lihat insangnya mereka melakukan sekresi aktif. Dia mengeluarkan ion dari tubuh mereka. Oke. Yang kedua, kita bisa melihat kalau misalnya di dalam air laut dia punya konsentrasi air akan jauh lebih sedikit. Jadi kebalik dengan konsentrasi ion, karena ionnya tinggi maka airnya rendah. Ya, itu yang terjadi sama ikan air laut. Ikan air laut juga butuh minum air. Maka dari itu mereka harus minum banyak air laut di sini. Tapi tentu saja di dalam air laut kan terdapat ion. Jadi dia juga harus terus membuang ionnya. Dan dengan air yang sedikit itu dia harus bisa menjaga tubuh mereka. Sedangkan air tawar, ikan air tawar mereka tidak butuh minum banyak karena air yang masuk dalam tubuh mereka akan cukup lewat entah dari tubuh mereka atau lewat insang mereka, tidak perlu minum secara aktif. Nah, apa yang terjadi akhirnya adalah ikan air tawar kencingnya memiliki konsentrasi yang rendah, akan lebih cair dibandingkan dengan air laut. Ikan air laut konsentrasi kencingnya akan lebih tinggi daripada ikan air tawar. Oke? Jadi kamu pernah belajar ini di SMA mengenai homeostasis pembentukan urin di dalam ikan air laut dan ikan air tawar. Kita lanjut mengenai hati. Hati itu adalah bagian di dalam manusia terletak di atas usus ya, dekat sama lambung. Dia memiliki banyak sekali fungsi. Jadi kamu pertama lihat saja lokasinya di sini. Kita punya liver ya, besar sekali ukurannya. Dan juga kita punya gallbladder atau alias empedu di sini ya. Posisinya dia ada di atas lambung. Ya, kita ada lambung warna pink, itu di atasnya adalah hati. Dan di bawah sini kita punya ada banyak usus. Oke. Jadi kita bisa melihat bayangannya seperti ini, gambar liver. Tapi di Jepang soal-soal mengenai hati dia tidak banyak tanya mengenai bagian apa di dalam hati, tapi mereka lebih tanya mengenai fungsi hati. Ya, jadi saya sudah menulis 9 fungsi hati yang ada di sini. Pertama mengenai mengatur konsentrasi gula darah. Jadi seandainya kamu masih ingat pelajaran homeostasis gula dan pengaturan gula, misalnya kita punya glukosa kebanyakan diubah ke glikogen ya, disimpan di dalam hati ya. Nomor 2 mengenai metabolisme protein ya, ketika ada protein bisa dibuat atau bisa dihancurkan lewat hati juga. Ketiga membentuk urea. 4 membuang racun, atau misalnya ketika kita salah makan dan kita keracunan maka hati juga akan membantu untuk melakukan netralisasi racun. Yang kelima membentuk protombin dan fibrinogen di dalam trombosit ya, yang digunakan untuk menutup luka, dan juga dia akan menghancurkan eritrosit, sel darah merah yang sudah lama. Nomor 6 dia akan menjaga tubuh kita juga, suhu tubuh kita. Nomor 7 mengenai
membentuk dan mengsekresikan empedu, ya. Dan 8 mengenai menyimpan darah, dan 9 terakhir menyimpan vitamin. Ya, jadi ada 9 fungsi hati yang ada di dalam manusia. Dan kadang-kadang juga kamu akan ditanya mengenai fungsi hati, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kamu harus hafalkan ini. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Denki wa gambatte kudasai. Sayonara.